Ya, rekapitulasi suara di DKI menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul tipis atas Anies Imin. Apa yang menjadi penyebabnya? Kita akan bahas bersama Direktur Indobarometer Muhammad Kodari. Selamat malam, Mas Kodari. Selamat malam, Mutia. Mas Kodari, kalau kita lihat Ya, Prabowo ini kan selisihnya ya 38.243 suara. Ini selain saya ingin tanya seberapa kaget atau seberapa wajar menurut Anda, ini beda tipisnya karena memang mesin partainya bergerak begitu bagi Gerindra begitu ya, atau karena popularitas Anies yang ternyata bergeser ke Prabowo? mungkin di luar itu semua ya. Saya kebetulan punya satu teori besar Apa tuh? bahwa Pilpres 2024 ini sangat ditentukan oleh popularitas Pak Jokowi. Jadi masih Nah, Jokowi walaupun efek ya? iya, Jokowi efek. Jadi walaupun Pak Jokowi tidak ikut bertarung langsung, tidak berada di surat suara, tapi sesungguhnya pilihan masyarakat terhadap tiga calon presiden wakil presiden itu sangat dipengaruhi oleh persepsi kedekatan ketiga calon tersebut kepada di mata masyarakat Indonesia. Jadi calon yang paling dekat dengan Pak Jokowi yaitu 02 Prabowo Gibran itu mendapatkan suara yang paling tinggi ya, karena tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi secara nasional itu 80%. Yang betul-betul menolak Pak Jokowi atau antitesis Pak Jokowi itu dapat sekitar 24%, dalam hal ini Anies Muhaimin. Kemudian yang posisinya abu-abu gitu ya, itu Ganjar 17%. Nah, ini ada variasi tergantung daerah ya, tergantung daerah, termasuk misalnya di DKI Jakarta. Jadi kalau kita lihat survei-survei, memang tingkat kepuasan masyarakat Jakarta terhadap Pak Jokowi tidak setinggi nasional, walaupun tetap mayoritas juga gitu ya. Saya lupa persis angkanya berapa, tapi tidak sampai 80. Mungkin barangkali sekitar 70-an persen lah, kira-kira begitu. Nah, Jadi di sisi yang kalaupun, lain, maaf saya potong Mas Kodari, kalaupun Anies ya, punya yang dianggap harusnya punya modal kuat karena sudah jadi gubernur hmm, DKI 2017, terus kemudian juga hmm, PKS juga paling tinggi ya, betul, ya, DPRD pileknya kuat ya, begitu. Ini ya. modalnya tetap tidak mampu untuk menjadi faktor krusial menang lawan Betul, Prabowo. betul, betul. Untuk perbandingan kita bisa bandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah ya, di mana Mas Ganjar menjadi gubernur bahkan 2 periode. Dan itu wilayah dikenal sebagai kandang banteng atau basis PDI Perjuangan. Di Jawa Tengah kalahnya malah lebih telak lagi. Ganjar Mahfud sebagai petahana gubernur dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Di Jawa Tengah itu Prabowo Gibrannya 53%, kemudian Ganjar Mahfudnya 34%. Jauh sekali itu, hampir-hampir 20% selisihnya gitu. Jadi tapi kita bisa jelaskan dengan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi di Jawa Tengah yang justru di atas angka rata-rata nasional. Mungkin di Jawa Tengah itu kepuasan kepada Pak Jokowi 90% barangkali itu. Tapi yang jelas di atas 85 lah, ingat saya ya, di atas rata-rata nasional. Salah satu provinsi dengan tingkat kepuasan tertinggi kepada Pak Jokowi itu ada di Jawa Tengah. Nah, kemudian kelihatannya memang pendukung Mas Anies Loyalis Anies ya? di DKI ini mungkin bloknya itu agak lebih besar sedikit dibandingkan dengan Mas Ganjar di Jawa Tengah. Mas Ganjar kan hanya dapat 34%, sementara Mas Anies masih bisa dapat sekitar 41% ya, Ya, beda di tipis dengan Prabowo pusat, Gibran. selatan, dan timur ini Betul, masih betul, unggul ya? betul. Nah, memang begini, ada elemen yang lain, ada penjelasan-penjelasan berikutnya yang mewarnai dinamika di tingkat daerah. Misalnya di DKI ini ada suku Betawi yang notabene secara konsisten kalau temuan di survei itu dukungannya mayoritas sekali kepada Anies Baswedan gitu. Dan kita tahu bahwa suku Betawi itu jumlahnya cukup besar di Jakarta. Saya lupa jumlahnya persis berapa, tetapi cukup besar. Saya kira Betawi ini menjadi block vote untuk Mas Anies ya. Nah, kalau di Jawa Tengah, block vote semacam ini tidak terjadi untuk Mas Ganjar ya. Di sana suku Jawa sangat-sangat dominan dan justru suku Jawa itu banyak mendukung Pak Jokowi gitu. Jadi berbeda dengan Betawi yang memang notabene seringkali dalam tanda kutip itu antitesisnya atau kurang mendukung Pak Jokowi. Mirip-mirip dengan kalau temuan di survei itu suku Minang ya, Betawi, Minang itu biasanya tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi rendah, dan karena itu calon yang
antitesis terhadap Pak Jokowi itu cenderung mendapatkan dukungan ya. Kemudian juga mungkin kelompok-kelompok Islam yang lebih konservatif ya itu dia akan memilih cenderung Anies, kontra ya. dengan Pak Jokowi dan memilih Mas Anies. Nah, yang menarik seingat saya daerah-daerah yang dimenangkan oleh Mas Anies seperti Jakarta Timur, Jakarta Selatan itu memang adalah basisnya Mas Anies pada saat Pilkada Jakarta. Ya, termasuk basis PKS ya. Ya, dan PKS 2017 yang lalu gitu. Jadi kita melihat ada paralelisme antara kekuatan Mas Anies di Pilkada 2017 dengan Pilpres 2024 ini. Dan saya kira ini akan sangat menarik kalau nanti betul-betul Mas Anies kembali maju calon gubernur Jakarta. Baik. Terima Jadi kita kasih lihat Mas Kodari. Ya, kita bisa lihat nanti kontinuitas suara antara Pilkada 2017, Iya, karena PKS ini Pilpres 2024 dan proyeksi nanti Pilkada 2024 yang akan datang. Begitu demikian. Baik, terima kasih Mas Kodari sudah Oke. bergabung bersama kami di Kompas Sama-sama. Malam. Selamat malam Mas.